Salam jemaat Tuhan, kita jumpa lagi di dalam acara Light of Revival pada pagi hari ini. Renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, kita membacanya dari surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, keselamatan adalah pekerjaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, surat Filipi pasal 2 mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12 merupakan nasihat dari Rasul Paulus terhadap jemaat yang ada di gereja Filipi. Dan jemaat yang dimaksud di sini adalah orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Nah, makanya Paulus memulai dengan kalimat, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, jadi saudara-saudara yang dimaksud di sini adalah sesama orang Kristen atau sesama orang beriman yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam bacaan kita ada satu kalimat yang menarik yang sering disalahartikan oleh banyak orang Kristen. Kerjakanlah keselamatanmu. Kalimat ini diartikan oleh banyak orang Kristen atau oleh mereka yang menyampaikan firman Tuhan di mimbar-mimbar gereja mengatakan bahwa manusia bisa mengerjakan keselamatan. Artinya dengan pekerjaan manusia itulah manusia bisa selamat. Nah saudara-saudara, saya pikir ini mereka tidak perhatikan konteks dari ayat ini. Saudara, jika kita menganggap kalau keselamatan itu ada andil manusia atau manusia bisa selamat itu dengan usaha atau pekerjaan manusia, maka ajaran demikian pasti ajaran yang salah, bahkan ajaran yang sesat yang bertentangan dengan kitab suci. Karena keselamatan hanya melalui iman saja. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu kita bisa baca di dalam Efesus 2 ayat 8. Nah, kalau begitu, apa maksud dari kalimat kerjakanlah keselamatanmu? Analoginya begini. Nah saudara-saudara, misalnya orang tua kita memberikan sebidang tanah ladang untuk kita. Tapi saudara-saudara, tanah itu diberikan dengan cuma-cuma, dengan gratis dari orang tua kita. Tetapi bagaimana cara kita supaya tanah itu mendapat hasil? Kita harus menanam tanah itu dengan jagung dengan padi atau apapun yang kita harus tanam. Nah, berarti yang dimaksud dengan kerjakan keselamatanmu di sini adalah kita ini sudah mendapat keselamatan dengan cuma-cuma atau gratis dari Allah. Tetapi bagaimana supaya iman itu bisa dilihat? Yaitu lewat perbuatan baik kita. Itu yang dimaksud dengan kerjakanlah keselamatanmu di sini. Bukan dalam arti lu belum selamat baru lu kerja sehingga selamat. Tidak seperti itu. Nah, banyak orang yang salah mengerti ayat ini sehingga seakan-akan manusia punya andil untuk mengerjakan, melakukan sesuatu supaya bisa selamat. Tidak, saudara. Karena itu, sekali lagi, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah saudara sudah mempunyai keselamatan itu atau belum? Kalau belum saat ini, waktunya, percayalah, terimalah Yesus. Sadarlah saudara bahwa saudara manusia yang hitam legam, manusia yang berdosa, yang tidak mungkin bisa berbuat baik apapun untuk selamat. Satu-satunya hanya percaya atau beriman kepada Kristus. Tapi ingat, kalau ketika kamu percaya, keselamatan itu sudah diberikan dengan cuma-cuma gratis. Tetapi buah atau bukti dari keselamatan itu mesti ada perbuatan baik. Melayani Tuhan, melayani sesama, dan segala pelayanan-pelayanan yang harus dilakukan yang sesuai dengan perintah firman Tuhan. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Kiranya saudara boleh mempunyai iman dan juga mempunyai buah dari iman itu di dalam hidup rohanimu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan indah yang boleh kami pakai beberapa waktu ini. Kiranya firman Tuhan memberikan kami
motivasi yang benar, iman yang benar kepada Kristus, sehingga ada buah-buah dari hidup kami, dari iman kami untuk menjalani hari yang sisa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, shalom saudara-saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin.